Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan semangat dan tetap sehat. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal kimia kelas 10. Pada tema kali ini adalah hakikat kimia dan metode ilmiah. Pembahasan ini saya susun oleh saya sendiri. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa japri lewat nomor saya atau WA saya. Baiklah, kita langsung nomor 1. Soal nomor 1. Ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut adalah A. Ilmu kimia, B. Ilmu fisika, C. Ilmu biologi, D. Ilmu farmasi, E. Ilmu pengetahuan alam. Pembahasan nomor 1, kita harus tahu dulu tentang pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Sehingga jawaban nomor 1 adalah A. Ilmu yang mempelajari tersebut itu adalah ilmu kimia. Nomor 2, cabang ilmu kimia yang mempelajari cara penanganan dan pemanfaatan zat-zat radioaktif untuk mengobati penyakit kanker adalah itu pilihannya A. Biokimia, B. Kimia inti, C. Kimia fisik, D. Kimia pangan, E. Kimia farmasi. Ini ilmu kimia yang mempelajari penanganan dan pemanfaatan zat-zat radioaktif, yaitu ilmu kimia bagian inti atau kimia inti, atau yang lebih populer kimia nuklir. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 3, contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian. A. Penemuan sel surya untuk menghasilkan energi. B. Penemuan vaksin untuk penyakit menular. C. Penemuan jenis obat tertentu untuk melawan penyakit. D. Penemuan mikroprosesor yang digunakan dalam peralatan elektronik. E. Penemuan pupuk sintesis atau sintetis yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Untuk jawaban nomor 3, contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian ini antara lain penemuan pupuk sintetis yang dapat meningkatkan hasil pertanian, kemudian penemuan pestisida dan insektisida untuk membasmi serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga jawaban nomor 3 adalah yang E. Berikutnya nomor 4, bidang pekerjaan berikut ini memerlukan keahlian kimia kecuali A. Mengisolasi bahan-bahan alam untuk digunakan sebagai obat. B. Memilih jenis bahan yang sesuai untuk pembuatan panel surya.
C. Mencari bahan ramah lingkungan pada proses pembuatan deterjen. D. Merakit komponen-komponen chip mikroprosesor pada alat-alat elektronika. E. Menganalisis struktur senyawa obat yang tepat pada mekanisme pencernaan. Nah, ini beberapa pekerjaan yang memerlukan keahlian kimia, contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah kecuali yang tidak memerlukan keahlian kimia khusus, yaitu jawabannya yang D. Merakit komponen-komponen chip mikroprosesor pada alat-alat elektronika. Itu tidak perlu ahli kimia khusus. Berikutnya, nomor 5. Salah satu contoh peran kimia dalam industri pangan adalah A. Penemuan obat tertentu untuk melawan penyakit. B. Penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada pengolahan makanan. C. Penentuan jenis bahan yang digunakan untuk bangunan. D. Penentuan jenis batuan yang ada di bawah permukaan bumi. E. Penemuan mikroprosesor yang digunakan dalam peralatan elektronik. Pembahasannya bisa kalian lihat. Contoh peran kimia dalam industri pangan adalah penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada makanan seperti pada proses pembuatan kecap, tempe, dan yogurt. Sehingga jawaban nomor 5 adalah yang B. Itu contoh peran kimia dalam pangan adalah penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada pengolahan makanan. Nomor 6. Di bawah ini termasuk urutan langkah-langkah kerja yang sesuai dengan metode ilmiah adalah A. Menyusun kerangka teori, menyusun kerangka teori, merumuskan masalah, kemudian hipotesis, eksperimen, mengolah data, kesimpulan, dan publikasi. B. Merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, hipotesis, eksperimen, mengolah data, kesimpulan, dan publikasi. C. Merumuskan masalah, hipotesis, menyusun kerangka teori, eksperimen, mengolah data, kesimpulan, dan publikasi. D. Menyusun kerangka teori, hipotesis, merumuskan masalah, eksperimen, mengolah data, kesimpulan, dan publikasi. E. Merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, hipotesis, eksperimen, mengolah data, publikasi, dan kesimpulan. Kita harus memahami dulu langkah-langkah metode ilmiah secara urut. Dasar urutnya yang benar seperti ini. Yang pertama itu merumuskan masalah. Kemudian yang kedua menyusun kerangka teori. Yang ketiga hipotesis atau kesimpulan sementara. Yang keempat eksperimen. Yang kelima mengolah data. Yang keenam kesimpulan. Dan yang ketujuh publikasi. Sehingga jawaban soal nomor 6 adalah B. Merumuskan masalah,
menyusun kerangka teori, hipotesis, eksperimen, mengolah data, kesimpulan, dan publikasi. Nomor 7. Jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis disebut titik-titik. A. Analisis, B. Sintesis, C. Hipotesis, D. Eksperimen, dan E. Konseptual. Pembahasannya nomor 7. Pengertian hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Sehingga jawaban nomor 7 adalah yang C, hipotesis. Berikutnya, nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan karakter metode ilmiah adalah A. Bersifat logis, B. Bersifat objektif, C. Bersifat subjektif, D. Bersifat konseptual, E. Bersifat kritis dan analisis. Jawaban nomor 8. Karakter metode ilmiah antara lain jujur, berpikir kreatif, bersifat logis, objektif, konseptual, kritis, dan analisis. Sehingga jawaban nomor 8 adalah yang C, bersifat subjektif, karena ini kecuali atau yang bukan merupakan karakter metode ilmiah, yaitu subjektif. Jawabannya C. Nomor 9. Ditinjau dari tingkat kebenarannya, hukum, teori, dan hipotesis mempunyai kedudukan. Nah, ini urutannya kedudukannya. Pilihannya A. Hukum lebih tinggi atau lebih besar daripada teori dan lebih besar daripada hipotesis. B. Hukum lebih besar dari hipotesis, lebih besar teori. C. Teori lebih besar dari hukum, lebih besar daripada hipotesis. D. Teori lebih besar hipotesis, lebih besar hukum. E. Hipotesis lebih besar dari teori, lebih besar dari hukum. Pembahasannya, kita harus tahu pengertian masing-masing dari pernyataan tersebut. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan yang bersifat sementara. Kemudian hukum. Hukum itu beberapa eksperimen diperlukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori itu hipotesis yang teruji dan hukum yang terkait dapat digunakan untuk menyusun suatu teori. Sehingga kedudukannya itu teori lebih tinggi daripada hukum dan hukum lebih tinggi daripada hipotesis. Sehingga jawabannya nomor 9 adalah C. Nomor 10. Kegiatan di bawah ini dapat membantu menyelesaikan masalah global kecuali. Ini ada masalah global, ini dapat diselesaikan kecuali A. Mengolah limbah agar tidak mencemari air tanah. B. Mengolah bahan-bahan alam untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif, pengganti bahan bakar fosil. C. Mengolah kotoran ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. D. Mengubah sinar radiasi matahari menjadi energi listrik sebagai sumber listrik alternatif. E.
menyelidiki komponen atau komposisi tanah untuk mencari jenis mineral yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pembahasan nomor 10. Masalah global itu adalah permasalahan yang lebih luas atau menyeluruh. Di antaranya yaitu mengolah limbah agar tidak mencemari air tanah, kemudian mengolah bahan-bahan alam untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar fosil, kemudian mengubah kotoran ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, kemudian mengubah sinar radiasi matahari menjadi energi listrik sebagai sumber listrik alternatif. Sehingga jawabannya, karena ini kecuali, maka jawabannya yang E, menyelidiki komposisi tanah untuk mencari jenis mineral yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini khusus, ini tidak global. Begitulah pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kalian japri lewat WA saya. Kalau minta file bisa japri juga, nanti akan saya kirimkan file bentuk PDF. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan suka bergerombol, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.